Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, kalian udah belajar tentang persamaan kuadrat kan? Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke? Terus, kamu udah tahu bagaimana cara mencari akar-akar. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat kamu udah tahu kan cara mencarinya. Jadi kita kemarin udah belajar tentang akar persamaan kuadrat. Ada banyak cara kamu bisa cari. Tinggal pilih mau pakai cara pemfaktoran, mau rumus ABC atau mau rumus yang lain. Itu terserah kamu. Kamu pakai yang mana yang kerasa lebih enak dan lebih cepat. Nah, terus kalian udah belajar kalau kamu punya akar persamaan kuadrat itu kayak ada x1 dan x2, maksimal ada 2. Nah, ini ada x1 dan x2. Nah, dari sini kamu bisa tahu kalau akar persamaan kuadrat ini, kalau x1 dikalikan x2 itu akan sama dengan c per a. Oke, terus kalau kamu punya akar, ini akar x1 ditambah x2, kalau akar-akarnya kamu jumlahkan, itu hasilnya akan jadi min b per a. Oke? Nah, kita udah belajar ini inti dari pelajaran tentang persamaan kuadrat yang kemarin. Kemudian dari sini ada satu lagi yang kamu tahu, yang kamu bisa dapat. Dari sini kamu bisa bikin kayak gini. Dari kalau kamu udah tahu akar-akarnya, kamu bisa bikin kayak gini. X kuadrat dikurangi x1 tambah x2 x1 tambah x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Oke. Jadi kalau akar-akarnya diketahui, jadi kalau gini, ini kan kamu punya persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat kamu bisa turunkan persamaan kuadrat, bisa kamu cari akar-akar persamaan kuadratnya. Kamu bisa tahu kalau persamaan kuadrat itu kalau akar-akarnya dikalikan itu bagaimana, kalau akar-akarnya dijumlahkan bagaimana. Nah, seandainya kamu cuma dikasih akar-akar persamaan kuadratnya doang, kamu persamaan kuadratnya itu begini. Jadi ini inti dari pelajaran persamaan kuadrat yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu sama, mirip, amat sangat mirip, dan ini akan dipakai di fungsi kuadrat. Oke, dihapus ya. Fungsi kuadrat ini bentuk umumnya sama ax kuadrat tambah bx tambah c, tapi di sini bukan sama dengan 0. Biasanya sama dengan fx. Fx sama dengan ini atau sama dengan y. Jadi y sama dengan fx sama dengan ini. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu bisa digambar sama waktu kalian belajar tentang persamaan linier. Ini fungsi persamaan kuadrat. Sekarang kamu belajar tentang fungsi persamaan kuadrat. Kalau dulu tentang fungsi linier yang kayak gimana sih? Pernah nggak? Oh ya, tahu nggak kalau kamu punya y sama dengan x tambah 3, cara gambar grafiknya gimana sih? Ini waktu pelajaran kelas 8. Cara gambar grafiknya kamu langsung pilih aja. Jadi kalau ini ya, kalau x-nya 0, y-nya berapa? X-nya 0, kamu masukin 0 ke dalam sini. 0 tambah 3. Jadi kalau x-nya 0, yang ini ya, x-nya 0 berarti y sama dengan 0 tambah 3. Sama dengan y-nya sama dengan 3. Di sini 3. Jadi fungsi grafik fungsi ini akan melalui titik 0,3. Oke. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Kalau y-nya 0,
X-nya kita hitung, Y sama dengan X tambah 3. Kalau Y-nya 0, 0 sama dengan X tambah 3. Berarti X sama dengan min 3. Oke, berarti dia akan melewati titik min 3,0. Sekarang tinggal kamu gambar 0, min 3. Ini Y, ini X. 0,3 ya, kira-kira di sini lah 0,3. Oke. Dengan min 3,0, min 3,0 di sini. Min 3,0 ini 0,3. Grafiknya gimana sih? Tinggal kamu hubungkan dua titik ini. Ini namanya persamaan linier. Linier itu artinya garis. Jadi garis. Itu kalau begini, ini linier, X-nya pangkat 1. Gimana sih gambarnya kalau X-nya pangkat 2? Sama, X-nya pangkat 2 kalau bisa pakai cara seperti yang ini. Oke, contoh yang gampang. Pak Dodi punya Y sama dengan X kuadrat. Oke, X kuadrat umpamanya tambah 2. Gimana sih cara nyari ininya? Cara mencari kalau jangan X pangkat 2 deh. X kuadrat lah, Y sama dengan X kuadrat. Oke. Ini Y, ini sumbu X. Oke. Sama, kamu bisa main dengan kunci titik. Pertama, kamu masukin. Tapi harus banyak. Ini enggak seperti persamaan linier. Kalau persamaan linier kamu cuma butuh 2 titik. Kalau persamaan kuadrat nggak bisa 2 titik. Oke? Kita coba. Kalau X-nya min 3, X-nya min 3, Y-nya berapa? Min 3 masukin ke dalam sini, min 3 kuadrat 9, berarti Y-nya 9. Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat berarti 4. Oke. Kalau X-nya min 1, 1. Kalau X-nya 0, 0. Kalau X-nya 1, 1. Kalau X-nya 2, 4. X-nya 3, 9. Dan seterusnya. Jadi nanti kamu dapat titik-titiknya. Min 3,9. Pokoknya di sini ya, pada kasih ini. Oke. Anggap aja bagus. Oke. Min 3,9, min 3, pokoknya 9-nya di sini deh. 9-nya di sini. Min 3 kan ini min 3. Jadi min 3,9. Nanti kalau kalian mau bikin pakai buku kotak itu jauh lebih bagus. Titiknya di sini. Min 2,4, min 2,4 ini 9 kan? 9 berarti tengah-tengahnya sini, bawahnya tengah-tengahnya sini. Oke, di sini. Umpamanya bagus banget. Ini di sini. Min 2,4. Min 1,1. Min 1,1 di sini. Ini kira-kira di sini deh. Min 1,1 ini. Oke, terus 0,0 di sini. 1,1. 1,1 sini. Ini di sini. Oke. 3, nanti kamu bakal dapat grafiknya tuh kayak gini. Ini nggak tajam ya, ini bentuknya kurva. Jadi bentuknya gini, kalau nggak gini. Oke, itu cara menggambar grafiknya. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, bisa dengan cara begini. Cuman Pak Dodi nggak saranin cara begini, karena itu nanti bisa nggak ketemu gambarnya. Oke, kita belajar gimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang benar. Oke. Yang pertama, kalau kamu punya fungsi kuadrat, kalau kamu pengen menggambar fungsi kuadrat, yang pertama
Kamu cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Contoh, pada ini punya fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Oke. Jadi pada cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu x-nya sama dengan 0. Oke. Jadi ingat, titik potong sumbu Y itu mengakibatkan x sama dengan 0. Tinggal kamu masukin aja ke dalam fungsinya. Kalau x-nya 0 ke dalam sini, berapa jadinya y-nya? Kalau kamu masukin ke fungsinya, y-nya kan sama dengan x kuadrat min 2x tambah 1. X-nya 0, artinya dia bakal jadi x kuadrat 0 kuadrat y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah 1. Y-nya sama dengan 1. Artinya grafik fungsi kuadrat ini akan melalui titik. Jadi titik potong sumbu Y-nya itu titik potong sumbu Y itu 0,1. Dah. Kemudian yang kamu cari yang ke bagian kedua itu titik potong sumbu X. Jadi gini ya, bayangin lah, kamu punya ini, dia pasti akan melalui titik 0,1, berarti dia akan melalui di titik sini 0,1 sini. Oke, sekarang titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Oke, kamu masukin ke dalam sini, Y sama dengan X kuadrat min 2x tambah 1. Udah? X kuadrat sama dengan 1. Berarti ininya 0. Jadi sama dengan x kuadrat min 2x tambah 1. Ingat cara mengerjakannya? Ini kan bisa kamu pecah. Jadi x min 1 sama dengan 0. Berarti dia akan ada di titik x sama dengan 1, x1 sama dengan 1, x2-nya sama dengan 1. Nah, karena dia sama, dianggapnya 1 aja. Jadi karena dia sama 1, berarti titik potong sumbu x-nya dia akan melalui titik 1,0. 1,0 di mana sih posisinya? 1,0 itu ada di sini. 1,0 sini. Di sini kan 0,1, di sini 1,0. Oke? Itu titik potong sumbu. Oke. Sekarang kalau udah dapet titik potong sumbunya, oh iya, kamu harus tahu namanya. Ada satu lagi. Ini 1, 2, ada 3. Namanya titik puncak. Titik puncak itu bisa maksimum, bisa minimum. Oke? Namanya titik puncak. Titik puncak itu rumusnya gini. X titik puncak, ini P ya, ini titik puncaknya. X puncak itu akan sama dengan min B per 2A. Ini titik puncak, ini X titik puncak atau sama dengan, biasa ditulisnya nama lainnya itu sumbu simetri. Sumbu simetri itu artinya dia bisa dilipat sama besar kiri dan kanan. Oke? Sekarang lihat X titik puncaknya berapa? X titik puncaknya min B 2, ya kan? Min dari min 2 per
2 kali A, A-nya 1. Jadi sama dengan 1. Kalau X puncaknya 1, Y puncaknya berapa sih? Oke. Y puncak, gampang aja kalau kamu udah punya X puncak, tinggal kamu masukin ke dalam sini X-nya. Nanti kamu dapat Y puncaknya. Jadi, atau kalau kamu masukin dalam sini kan dapatnya berapa tuh? 1 kurang 2 tambah 1, 0. Jadi dari sini kamu bisa dapat Y puncak itu sama dengan 0. Berarti titik puncaknya itu 1,0. Atau titik maksimum atau minimumnya 1,0. Atau kalau kamu mau pakai rumus, Y puncak itu sama dengan minus D, diskriminan ya, D itu diskriminan per 4A. Hitunglah B kuadrat min 4AC min B kuadrat min 4AC per 4A. Hasilnya juga berarti sama, 0 kan. Lebih enak kalau kamu udah dapat X puncak, langsung kamu masukin ke persamaan, nanti langsung dapat Y puncak. Atau kamu bisa pakai rumus ini, nanti juga hasilnya juga sama, nggak akan beda. Kalau beda berarti salah hitung. Oke, kamu udah bisa dapat. Jadi titik-titik pentingnya itu udah ketahuan gitu. Titik pentingnya mana? Titik pentingnya itu 0,1. Nih titik penting yang pertama. Titik penting yang kedua 1,0. Dan titik penting yang ketiga 1,0. Itu sumbu simetri. Artinya ini titik puncak. Titik puncak itu berarti modelnya nanti dia jadi kayak gini. Nah, oke, ini akan membagi 2. Itu namanya sumbu simetri. Jadi kalau dia dilipat dia akan bisa gini. Jadi gambar grafiknya gini. Jadi lengkungan ini akan sama dengan ini, sama persis. Jadi ini yang lengkungan itu pencerminan dari lengkungan ini. Makanya titik puncak ini dinamakan sumbu simetri. Titik 1,01 ini, titik 1 itu sumbu simetri. Karena dia ngebagi 2 ini dengan sama besar. Oke, contoh yang lain, mari kita coba contoh yang lain. Kalau seandainya soalnya kayak gini nih. Pada punya Y atau fx, Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Gambarkan fungsi ini bagaimana gambarnya. Oke, pertama cari titik potong sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka kamu bakal dapat Y itu sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2, X-nya 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurang 3X kurang 3 kali 0 tambah 2. Jadi ini Y-nya sama dengan 2. Berarti dia melalui titik 0,2. Oke. Sekarang kita lihat titik potong ini titik potong ya, titik potong sumbu X. Artinya Y-nya sama dengan 0. Oke. Y fungsinya kan gini, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Y-nya 0. 0 sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Selesaikan ini. Pakai pemfaktoran aja ya. Ini akan sama dengan X min 2 X min 1. Oke? Sama dengan 0. Artinya X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan 1. Oke? Berarti dia akan melalui titik 2,0 dan melalui titik 1,0. Dah tuh, kita udah punya 3 titik penting. Ada lagi titik yang lain. Oke,
Kita cari titik puncaknya atau titik maksimum atau titik minimumnya. 3 atau titik sumbu simetrinya. Oke. Titik puncak X di puncak itu akan sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya itu 3, min 3. Min dari min 3 per 2 kali 1. Jadi dia ada di titik 3 per 2 atau 1,5 ini. Oke. Sekarang kamu cari Y puncaknya berapa sih? Mau masukin rumus nggak apa-apa, kamu masukin min D per 4A boleh. Atau boleh kamu masukin 3 per 2 masukin ke dalam sini, nanti ketemu hasilnya. Sama aja. Padahal pakai ini aja ya. Tadi kan yang pertama kita main masukin, sekarang padahal pakai rumus yang ini. Min D artinya min dari B kuadrat min 4AC, diskriminan itu. Oke? Per 4A. Y puncak akan sama dengan min dari B kuadrat min 3 kuadrat 9 kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya plus 2. Oke, dibagi 4 kali A 1. Maka kamu bakal dapat min dalam kurung 9 kurang 8 per 4 atau sama dengan min 1 per 4. Oke? Jadi dia akan melalui titik puncaknya. Titik puncak itu akan sama dengan 3 per 2 min 1 per 4. Oke? Gimana sih gambarnya? Kita udah punya titik ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang gimana kamu ngegambarnya? Kita ngegambarnya di mana ya? Sini aja ya. Digambar di sini. Titik 0,2, 0, anggap aja sini 2 lah, di sini 0,2 lah. Ini 0,2. Oke, sini titiknya. Mana lagi titiknya yang kamu tahu? 2,0. 2,0. Di sinilah kira-kira 2,0. Anggaplah kan sama panjang jaraknya. 2,0. Titik mana? 1,0. Berarti setengahnya sini kan? Ya, sinilah titiknya. 1,0. Ini titik 1,0. Nah, terus mana lagi? 1,5, min 1 per 4. Jadi kira-kira ini di sinilah. Di sini nih. Karena ini kan 1,5 kan? Ini kan 1, ini 2, berarti setengah-tengahnya. Ini koma min 1 per 4 di bawah ini. Berarti gambarnya gini. Nah, gitu. Oke. Itu cara menggambar persamaan fungsi kuadrat. Oke. Contoh lagi ya, satu lagi. Gimana sih kalau umpamanya dia nggak memotong sumbu X? Kalau memotong sumbu Y, pasti selalu dia memotong sumbu Y. Tapi nggak selalu dia memotong sumbu X. Contohnya kayak gimana? Oke, mari kita lihat. Pada dia hapus ya, kalian catat. Ini catat. Fungsinya coba yang ini. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Ini gimana sih cara menggambarnya? Oke, yang pertama 1, kita bikin titik potong sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0. Masukin ke dalam fungsinya. Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1.
Y sama dengan 0 kuadrat tambah 0 tambah 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Jadi fungsi ini akan melalui titik. Jadi dia melalui titik 0,1. Udah? Yang kedua, kalau titik potong sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Oke, kita lihat. Kalau Y-nya sama dengan 0 artinya Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. X Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Cari, kamu gak akan ketemu hasilnya. Kenapa? Pertama, kalau kamu pengen tahu dia itu, lihat diskriminannya. Coba kita lihat diskriminan yang ini ya. D diskriminan itu akan sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, sekarang kita lihat B kuadrat artinya 1 kuadrat kan. Yang B itu yang ini, 1 kuadrat itu kurangi 4. A nya berapa? 1. C nya berapa? 1. Berarti nanti kamu dapat D nya minus 3. Nah, kalau D nya kurang dari 0 artinya dia tidak memotong sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, dia menyinggung namanya. Menyinggung sumbu X di satu titik. Itu kayak contoh pertama. Kamu lihat, itu menyinggung di satu titik. Tadi contoh pertama itu X kuadrat. Ya, yang contoh pertama itu Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Oke? Ini tuh menyinggung di satu titik, ya enggak? Sumbu X-nya di satu titik. Kalau nggak percaya, coba hitung D-nya. D akan sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berapa? Min 2 kuadrat kurang 4 kali A 1 C 1. 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi kalau diskriminannya sama dengan 0, dia menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau diskriminannya lebih besar 0, kalau diskriminannya lebih besar 0, lihat contoh yang kedua, itu lebih besar 0. Kalau kalian menghitung diskriminannya, pasti lebih besar dari 0. Diskriminannya besar 0, dia memotong sumbu X di 2 titik. Oke? Jadi setelah kita kembali ke soal. Kita udah tahu tuh titik potong sumbu Y-nya ini. Titik potong sumbu X-nya nggak ada karena diskriminannya kurang dari 0. Nih, D-nya, ini D. Diskriminannya kurang dari 0 karena diskriminannya sama dengan min 3. Diskriminannya kurang dari 0, jadi dia tidak memotong sumbu X. Jadi kalau kamu lihat gambarnya nanti menggantung gitu. Oke. Nah, yang ketiga, kita udah tahu nih, tapi kita baru dapat satu titik nih. Gak mungkin dong mau menggambar suatu kurva itu cuma modal satu titik. Nah, sekarang kita coba yang ketiga. Yang ketiga, cari titik puncak maksimum atau minimumnya atau sumbu simetrinya. Oke. X puncak itu sama dengan min B per 2A. Oke, atau sama dengan min 1 per 2 kali 1 sama dengan min setengah. Oke. Nah, kalau mau cari Y puncak, terserah kamu mau pakai rumus min D per 4A
Atau mau langsung mau masukin aja ke dalam sini, hasilnya sama aja, bakal sama gitu. Oke, Pak Doni masukin aja ke dalam rumus lah, udah kagok, udah ditulisin rumusnya. Jadi akan sama dengan min dari B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, ini akan sama dengan ya puncaknya itu tadi udah dihitung kan, diskriminan itu diskriminan min 3, min dari min 3 per 4 kali 1 sama dengan 3 per 4. Jadi dia akan melalui titik min setengah, koma 3 per 4. Kamu masukin ini min setengah ke dalam sini juga hasilnya bakal sama gitu. Jadi nggak akan beda. Mau coba? Oke, kita masukin lah min setengah, min x kuadrat berarti min setengah kuadrat tambah min setengah tambah 1, jadi sama dengan 1 per 4 kurang setengah tambah 1, samain 1 per 4 kurang 2 per 4 tambah 4 per 4. Berapa tuh? 4, 1 kurang 2, min 1, min 1 tambah 4 3 kan? Jadi sama dengan 3 per 4. Jadi sama aja. Kamu mau kalau udah ketemu x puncak terus langsung masukin ke fungsinya nggak masalah. Kalau kamu udah ketemu x puncaknya terus kamu masukin ke dalam rumus y puncak nggak masalah, sama aja. Oke. Jadi kita udah punya dua titik tuh. Ini dan ini. Ini namanya titik sumbu simetri. Jadi berarti tinggal gabung aja. Set. Oke. Sekarang lihat, dia menyinggung titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y-nya di 0,1. 0,1, anggap di sinilah 0,1. Nih, 0,1. Oke. Terus titik puncaknya atau titik maksimumnya itu ada di min setengah, koma 3 per 4. Jadi kira-kira kalau ini 1 berarti setengah di sini ya. Min setengah, ini min setengah ya. Ini min setengah, koma 3 per 4 itu kira-kira di sini lah. Min setengah, sorry salah. Min setengah itu di sini. Min setengah di sini kan min, berarti dia di sebelah kiri. Min setengah kira-kira di sinilah. Min setengah, koma 3 per 4. 3 per 4 itu kira-kira di sini lah. Umpamanya di sini, titiknya di sini. Oke, kita udah tahu ini tuh namanya titik sumbu simetri. Ini titik maksimum atau minimum. Jadi kalau kayak gini tinggal kamu gambar aja gini. Set. Ini itu pasti cerminannya. Ini itu pencerminannya. Makanya namanya sumbu simetri. Nah, ini min setengah. Titik ini min setengah. Jadi kalau dia dilipat besarannya ini sama besarannya sama lah intinya. Jadi gambarnya gini. Lihat gambarnya. Dia menyinggung sumbu x enggak? Enggak, dia nggak menyinggung sumbu x. Oke. Udah? Sekarang kalau diajarin gimana sih cara menentukan gambar itu dengan cepat? Ini tuh gambar yang benar. Ini gambar yang detail gitu. Jadi kalau kamu gambar fungsi persamaan kuadrat itu begini. Langkah-langkahnya cari titik potong sumbu y-nya, cari titik potong sumbu x-nya kalau ada, terus cari titik maksimum minimumnya. Itu langkah yang benar. Nah, kalau kamu pengen cara cepat, oke, aku catat ya. Kalau kalian pengen cara yang maksudnya cuma gambar sketsanya doang, itu bisa gini caranya. Ingat tadi fungsi apa? Rumus umumnya y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Udah? Nah, kalau pertama yang kemudian itu nilai a-nya. Nih. Kalau a-nya positif, grafiknya itu pasti gini. Nih. Dia punya titik maksimum di sini. Oke? Kalau a-nya positif, grafiknya tuh gini. Oke?
Kalau A-nya negatif, grafiknya tuh gini. Bayang, kalau A-nya positif, oh sorry, terbalik. Maaf. Kalau A-nya positif, dia gambarnya gini nih. Dia terbuka ke bawah gitu. Kalau A-nya positif. Kalau si A-nya negatif, gambarnya begini. Nah, jadi kalau A-nya positif, dia punya namanya titik minimum. Ini tuh titik minimum. Kalau A-nya positif, A-nya negatif, A-nya negatif, dia punya namanya titik maksimum. Jadi titik puncaknya ini minimum, itu titik puncaknya maksimum. Itu kalau A-nya positif. Oh ya, terus tadi kan kamu udah tahu, kalau D-nya sama dengan 0, artinya si grafiknya itu menyinggung sumbu X. Jadi kalau ini sumbu X, dia menyinggung, namanya menyinggung. Kalau grafiknya D-nya lebih besar 0, dia memotong di 2 titik. Ini memotong. Mau begini atau mau begini, sama aja. Dia memotong di 2 titik. Kalau, oh ya ini juga bisa juga dia gini modelnya. Macam-macam pokoknya dia, nah mau begini atau mau begini terserah gitu. Pokoknya dia menyinggung di 1 titik. Dia menyinggung sumbu X-nya di 1 titik. Kalau D-nya lebih kecil 0, maka dia itu pasti mengambang. Entah begini, entah begini, yang pasti dia akan kena sumbu X. Kalau dia D-nya lebih kecil 0. Oke. Sekarang kalau ya udah itu aja. Ternyata kita latihan soal aja. Habis ini kita latihan soal. Jadi pada dikasih soal, kalian bikin gambarnya. Kalau ada gambar, soal gambar, kalian bikin gambarnya. Kalau ada soal gambar, ya udah selesai. Nah, upload ke Google Classroom ya. Oke, terima kasih.